Hari ini diperingati sebagai Hari Pendidikan. Tidak terlepas dari pendidikan memiliki lebih dari 2.700.000 tenaga pendidikan dengan kualitas. Hari ini diperingati sebagai Hari Kementerian menerbitkan surat edaran tentang penyelenggaraan belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Raihan Adi Kusuma. Dan saya Abihani Firaj. Kami siswa Latsar CPNS Kementerian Keuangan tahun 2021 di Balai Diklat Keuangan Malang, golongan 2, angkatan 3. Kami dari kelompok A1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kondisi Indonesia sekarang dan kondisi ideal Indonesia seharusnya, khususnya pada sektor bidang pendidikan. Baik, langsung saja kita mulai. Perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwa sekarang Indonesia itu merupakan peringkat 73 dari 78 negara dalam konteks kualitas pelajar di bidang membaca atau reading, matematika atau math, dan sains atau science berdasarkan hasil riset dari Programming for International Assessment Student atau PISA. Yang lebih mengagetkannya lagi, anak-anak di Indonesia, terutama di Jakarta, yang usianya kurang dari 15 tahun itu ketinggalan 128 tahun dibanding anak-anak di negara lain yang merupakan negara maju. Lalu juga di Indonesia ini terlalu fokus pada kuantitas bukan kualitas. Dan yang terakhir yaitu adalah sistem pendidikan massal yang masih diterapkan di Indonesia yang sudah tidak diterapkan lagi di negara-negara maju. Itu adalah kondisi tidak ideal terkait pendidikan di Indonesia. Lalu, seperti apa kondisi ideal yang seharusnya terjadi untuk pendidikan di Indonesia? Dari data yang kami dapat, seharusnya Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya manusia yang dalam jumlah yang cukup banyak sudah seharusnya merasa prihatin. Dikarenakan dengan SDM sebanyak itu, Indonesia tidak berada di peringkat 40 besar atau setidaknya di 50%. Lalu anak-anak di Indonesia di wilayah Jakarta yang berumur di bawah 15 tahun tentunya, yang merupakan benchmark tadi sebagai gambaran besar pendidikan di Indonesia seharusnya juga bisa dapat menyamai kualitas pelajar lain di negara maju. Pemerintah Indonesia tersendiri seharusnya dapat lebih berfokus kepada kualitas pendidikan yang diberikan daripada jumlah jam yang terlalu banyak, dan sudah saatnya untuk Indonesia beralih ke sistem diferensiasi. Oke teman-teman, setelah kita tahu bagaimana kondisi Indonesia sekarang dalam bidang pendidikan, itu sebenarnya apa sih penyebabnya? Nah, salah satunya itu adalah bahwa kompetensi guru di Indonesia itu masih di bawah standar nasional. Yang kedua, sudah menjadi rahasia umum bahwa fasilitas infrastruktur pendidikan di Indonesia itu tidak merata. Tiga, pelajar di Indonesia itu masih kurang eksplor secara mandiri. Dan yang terakhir, menurut kami itu adalah orang tua itu masih kurang memahami perannya sebagai orang tua. Masih banyak orang tua yang menuntut anaknya agar bisa segala hal. Untuk solusinya, kompetensi guru Indonesia yang masih rendah itu bisa dicapai dengan peningkatan kompetensi guru. Lalu reformasi kurikulum. Nah, reformasi kurikulum ini juga sangat mungkin untuk menjadi sebuah solusi dari kurangnya minat belajar anak-anak di Indonesia. Lalu pemerataan fasilitas infrastruktur penunjang pendidikan perlu dilakukan untuk meningkatkan taraf pendidikan di daerah-daerah pedalaman yang di Indonesia. Lalu perbaikan gizi anak Indonesia juga dapat dijadikan sebuah solusi yang cukup realistis. Dan yang terpenting adalah penyuluhan yang harus diberikan kepada orang tua. Kenapa penyuluhan diperlukan? Karena agar orang tua tuh dapat lebih memahami perannya sebagai orang tua di dalam keluarga. Oke, menurut kami sekian dari kami. Semoga pendidikan di Indonesia terus membaik seiring berjalannya waktu. Jadi begitu teman-teman, sedikit hasil diskusi dari kami berdua. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu dan semoga sehat selalu.